Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang berbahagia, saya Ahmad Muzaki, Mudir Ma'had Ali Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Pada kesempatan ini saya akan menguji hafalan serta pemahaman hadis salah satu mahasantri Ma'had Ali Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang notabene-nya adalah jurusan hadis dan ulumul hadis. Takhususnya itu adalah hadis ahkam. Oke, di depan saya ini ada salah satu mahasantri yang akan saya uji hafalannya serta pemahaman hadisnya. Namanya siapa? Nama saya Ahmad Zainal Ma'rufi. Asal sekolah dulu? Mutakharij min MA Zahar. Alumni MA Zainul Hasan Genggong ya. Pertama ingin saya tanyakan, apakah air laut itu hukumnya suci mensucikan? Jadi air laut itu suci mensucikan dan bangkainya pun halal, karena sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil bahri wa tahuru ma'hu al-hilmu maitatu. Jadi hadis ini menerangkan bahwa air laut itu suci mensucikan, dapat digunakan untuk wudu dan mandi janabah, dan bangkainya pun halal dan boleh dimakan. Kemudian air dua kullah ketika kejatuhan najis, apakah berpengaruh najis itu kepada air? Tidak, selama air tersebut dua kullah ataupun lebih, jika terkena najis itu tidak berbahaya, tidak mempengaruhi. Namun jika air tersebut tidak sampai dua kullah ketika kejatuhan najis, maka airnya juga najis. Sesuai dengan hadis Nabi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'kulataini lam yahmil al-khabas. Jadi jika ada air dua kullah itu tidak berbahaya atau tidak pengaruh jika terkena najis. Namun kan ketika berubah bau rasa warna meskipun dua kullah kejatuhan najis, maka airnya juga najis. Ya, airnya juga najis ya. Saya. Oke. Selanjutnya, ketika ada wadah dijilat oleh anjing, itu bagaimana cara mensucikannya? Dalam konteks Syafi'iyah bahwa anjing itu najis. Jika ada wadah yang terkena jilatan anjing, itu cara membasuhnya cukup dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Karena sesuai dengan hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina ahadikum idza walagha fil qalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahuna biturab muttafaqun alaih ay akhrajahu Bukhari wa Muslimun fi sahihihima. Jadi dari hadis ini kita juga tahu bahwa jika ada wadah ataupun yang lainnya, jika terkena jilatan anjing, cara mensucikannya ialah dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Oke. Saya ingin nanya, hukumnya bangkai itu apa? Bangkai hukumnya najis dan haram dimakan. Hukumnya darah? Darah juga sama dengan bangkai, yaitu haram dimakan dan najis. Apakah ada bangkai dan darah yang halal? Ada. Apa itu? Yaitu bangkainya ikan laut dan bangkainya belalang dan darahnya hati dan limpa. Jelaskan coba hadisnya. An Abi Hurairah an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilat lana maitatani wa damani wa ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammal damani fal kabidu wat tihani. Jadi hadis ini menerangkan bahwa bangkai itu ada dua yang halal, yaitu bangkainya belalang dan ikan. Dan darah yang halal itu juga ada dua, yaitu hati dan limpa.
Kemudian saya ingin bertanya, misalnya Zaini Al-Ma'rufi ini punya kambing, kemudian kambingnya masih dalam keadaan hidup, dipotong telinganya. Itu apakah potongan dari telinga itu bisa dimasak kemudian kita makan? Tidak bisa, karena bagian tubuh hewan yang terpotong dan hewan tersebut masih hidup maka dihukumi bangkai. Karena sesuai dengan hadis Nabi an Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kutimil bahimati wa hiya hayatun aw mayyitun. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa jika ada hewan yang hidup, hewan tersebut hidup dan bagian tubuhnya terpotong, baik telinganya, kakinya ataupun dari tubuh yang lainnya itu dihukumi bangkai. Berarti kalau misalnya ada orang sedang nyembelih sapi, maka sebelum sapinya benar-benar mati maka tidak boleh dipotong itu kakinya misalnya. Tidak bisa, enggak? Tidak bisa ya, Karena dihukumi bangkai. harus nunggu disembelih mati dulu. Oke. Kemudian sunnah dalam membasuh atau mengusap tubuh ketika wudhu itu berapa? Sunnahnya 3 kali, yang wajib cuma 1 kali. 1 kali boleh? Boleh, karena yang wajib memang 1 kali. Ada hadisnya? Ada, Ustaz. Sebutkan. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masahu bi ra'sihi wahidatan. Jadi Nabi pernah mengusap kepalanya 1 kali saja ya. Dalam bab wudu itu ada kesunahan mendahulukan yang kanan. Itu berdasarkan hadis apa tidak? Sudah sesuai dengan hadis, sesuai dengan konteks hadis. Coba jelaskan. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum fabda'u bi yaminikum. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa mendahulukan yang kanan itu disunahkan oleh Nabi. Kemudian dalam bab fikih itu ada pasal tentang membasuh khuf atau sepatu, sehingga ketika membasuh sepatu itu kita tidak perlu membasuh kaki atau tidak perlu membuka sepatunya. Iya, ada kan? Ada. Itu kalau orang musafir berapa hari boleh membasuh khufnya? Untuk musafir itu 3 hari 3 malam. Kalau untuk orang mukim? Untuk mukim cuma 1 hari 1 malam. Sebutkan hadisnya. An Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah qala ja'al nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim, yakni fil masjid al-khuffain. Jadi Nabi hanya membatasi 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Kemudian misalnya Zaini Al-Ma'rufi berwudu, kemudian ada bagian anggota di tangan misalnya ada sedikit yang belum terbasuh, apakah wudunya itu sah? Tidak sah, Ustaz. Harus menyempurnakan wudunya, karena sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi lam yasifu al-ma' faqala irji fa'asin wudu'ak. Jadi dari hadis ini bahwa Nabi dulu pernah melihat laki-laki atau pria yang selesai wudu dan Nabi melihat bahwa kaki pria tersebut tidak dikenai oleh air. Maka Nabi bersabda kepada laki-laki tersebut, irji fa'asin wudu'ak, kembalilah dan sempurnakan wudu'mu. Kemudian hadis terakhir itu saya ingin nanya seperti ini. Misalnya ada orang sholat subuh, sampai 1 rakaat ternyata matahari sudah terbit, itu apakah masuk qadha apa ada? Jika ada orang sholat subuh
dapat 1 rakaat ternyata terbit matahari, maka sholatnya tetap dianggap ada, yaitu melaksanakan secara langsung. Karena sesuai dengan sabda Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka min sab'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh. Wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghriba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Muttafaqun alaih. Ai akhrajahu Bukhari wa Muslimun fi sahihihima. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa jika ada orang sholat subuh dan ketika orang tersebut sholat dapat 1 rakaat ternyata terbit matahari, maka sholatnya tetap dianggap ada. Begitu juga dengan sholat asar. Jika ada orang sholat asar dapat 1 rakaat ternyata terbenamnya matahari, maka sholat asar tersebut masih dianggap ada. Baik, itulah uji kemampuan hafalan serta pemahaman hadis salah satu santri Mahat Ali Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa yang budiman. Memang di Mahat Ali Zainul Hasan Genggong ini kita programkan mahasantri itu hafalan hadis serta pemahamannya. Salah satu yang menjadi referensi itu adalah kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu Ibanatul Ahkam. Selain itu, mahasantri Mahat Ali Zainul Hasan Genggong juga dikuatkan pemahamannya dengan fikih. Yang dipelajari di sini itu ada kitab Al-Bajuri, kemudian ada Kifayatul Akhyar. Dan juga mahasantri Mahat Ali Zainul Hasan Genggong diajari tafsir Ayatul Ahkam, yaitu kitab Rawahul Bayan miliknya Syekh Ali As-Sobuni. Dari perpaduan fikih, hadis dan tafsir diharapkan pemahaman mahasantri Mahat Ali itu bisa komprehensif. Baik, itu saja dari kami, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.